Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Kedai Pak Itam. Tentunya di podcast kita kali ini bincang santai bersama penyiar-penyiar senior kita. Dan sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu nih, saya Cici ya yang akan menjadi moderator di sini untuk kelakar santai malam hari ini. Nah, saat ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 11 ya? Ya, 11. Hampir salah ya. Oke, tanggal 11 September 2025. Di sini sudah hadir narasumber. Mungkin kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, Bu. Ada Bu Istanti ya. Selamat malam, Bu. Malam, Kak Cici. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Wow, luar biasa, alhamdulillah ya. Baik. Di sebelah saya di sini ada siapakah di sana? Bapak-bapak yang ganteng ya. Oke, selamat malam. Kalau aku cerita nggak ya? Iya. Kalau aku nih, Ya, langsung aja, enggak apa-apa. langsung aja ya. Tidak ada suara Pak, cuma suara di sini. Iya. Jadi nama aku nih sebenarnya nama benar. Iya, nama benar siapa itu? Nama benar Rusli Yasin. Kau Cici ya? Iya. Penyiar radio Blitung. Praja. Blitung sekarang dulu kan, sekarang ini. Mm-mm. Panggil nama aku benar Rusli Yasin, tapi no terkenal Gudut. Nama udaranya? Nama udara Dirgantara dulu. Wow, Dirgantara luar biasa. Dirgantara, tapi kalau nama siaran untuk radio untuk klien pendengar Gayor namanya. Gayor. Bang Gayor. Gayor namanya. Itulah nama sebenarnya. Oke. Sekarang ini aku nih belum 79 lah. Iya. Ya. Jadi Mika nih sebenarnya malam ini aku nih bahagia sebenarnya. Bahagia Benar lah. alhamdulillah. Saya nih kawan aku udah ada nih Harpa, Harpa aku sedih benar itu. Tidak ada. Itu banyak terlalu. Iya. Banyaklah terlalu nih kawan-kawan kami ini 10 ada kalau terlalu lah. Lah, mudah-mudahan Bapak panjang umur sehat lah ya. Amin. Nah, itulah ya untuk perkenalan pertama. Iya, jadi Bapak teh mantan penyiar ya. Aku mantan penyiar dari RSB sampai RPLKB. RPLKB sebelum pindah ke kabupaten. Iya, Radio Pagar Praja. Iya. Praja. Itu aku dulu. Nah, Sama itu iya. aku tuh banyak kawan-kawan. Sebenarnya tapi meninggal semua. Aku Harpa nih. Ahmad Hamzah siapa lagi ya? Nolena. Kira-kira siapa lagi. kita? Ya, yang dulu ada kagi ya? Yang Harpa itu lah. Sundari Samsudin meninggal semua. Banyak meninggal semua. Yalah. Lagi akunya lagi orang dua, kira aku yang tinggi kau lagi ya. Lupa lain aku. Itu Oke. Ya, kita kenal dulu sebelahnya mungkin. Sebelah lagi Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil khusus bagi pemirsa setia kelakar Pak Itam ya. Ini edisi khusus malam ini kita tanggal 11 September yang kemarin Bu Tanti ada sebuah gagasan untuk ngajak kita bincang-bincang katanya kelakar. Pas kita cari momen yang tepat. Malam ini adalah tanggal 11 September berkenaan dengan Hari Radio ya. Nah, kami mendapat kehormatan sebagai fans sebenarnya, bukan penyiar ya, bukan orang radio yang benar-benar di radio, tapi sebagai pengagum, penggemar radio. Kenapa kami tertarik atau antusias untuk hadir pada malam hari ini? Karena nomor satu, nak ketemu dengan beliau ini, seorang penyiar senior, Pak Gudut kalau kami manggil, atau nama beliaunya Pak Rusli Yasin, atau nama udara tadi Dirgantara ya. Dirgantara. Beliau ini adalah mewakili menurut kami sebagai dari sisi fans ya, adalah orang-orang yang memiliki 3 kelebihan. Yang pertama punya wawasan, kemudian
Kedua, mereka memiliki kecerdasan berbahasa. Penyiar tuh pasti memiliki kecerdasan berbahasa. Dan yang nomor 3 adalah mereka pasti cerdas dalam merangkai. Itu yang paling utama tuh, mereka punya wawasan dan mereka punya kecerdasan berbahasa. Ini yang membuat kami itu tertarik sebagai fans untuk hadir pada malam hari ini, bertemu dengan mereka-mereka, termasuk Kak Cici sebagai seorang penyiar. Itu kami kagumi karena itu tadi memiliki kelebihan-kelebihan itu. Terima kasih. Itu sebagai pengantar. Nama kami Yuda. Kalau nama lengkapnya Sudarma Yuda, tapi banyaklah mendapat lagu. adalah sedikit lah ngarang lagu gitu, tapi banyak mendapat seniman dah. Ya. Sering senang kami itu menggali inspirasi dari orang-orang yang kami anggap punya kelebihan di Belitung ini. Nah, malam ini ya kita kelakar-kelakar ya. Terima kasih, Ci. Ya, terima kasih kembali. Baik, Ibu gimana Bu? Oh iya, boleh ya. Oke, silakan. Terima kasih Kak Cici, Bang Yuda, Pak Gudut. Karena Pak Gudut ini beliau adalah rekan keluarga sejak lama ya, dari orang tua saya belum menikah ya Pak Gudut ya. Sebelum menikah kata tadi, karena beliau nyebut Agi Dayang. Uma aku teh kisah. Jadi Kak Tanti, ini nyebutnya Kak Tanti nih Bang Yuda. Kak Tanti hari ini berfungsi sebagai narasumber. Kak Cici penyiar radionya malah disuruh jadi moderator gitu. Biar nanya-nanya. Kak Tanti juga isa mantan penyiar gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kelakar kita nih membarian gitu maksudnya tadi, karena tadi ya ayah kami almarhum sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Kemudian umak kami alhamdulillah agak sehat, mohon doanya. Beliau tidak bisa hadir malam ini, tapi beliau tadi menitipkan salam buat Pak Gudut, Bang Yuda, Kak Cici dan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kalau cerita-cerita tentang kisah-kisah radio zaman bari itu beliau isok nak nonton kalau lah jadi hasil ini gini. Karena mon misal beliau hadir malam ini, beliau sangat sedih. Katanya kenangan masa lalu itu benar-benar nostalgia, teringatkan beliau tuh laki ayah kami. Karena memang kata tadi memang ketemu kisah-kisah seru, kisah-kisah pertemuan dua sejoli gitu ya. Itu di bang radio lah gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi, mudah-mudahan ke Pak Itam benar-benar menjadi pemantik. Mungkin ada pasangan-pasangan hidup yang juga gitu. Semua kisah cinta atau apapun itu dari radio. Tapi bukan hanya itu aja, karena ini memang sedang kita memperingati Hari Radio. Alhamdulillah ya, mungkin nanti hadir juga bersama kita kawan-kawan. Kita undang juga nih, sebenarnya radio ini masih dibutuhkan nggak sih di media-media informasi di Belitung terutama gitu ya, atau tadi memang cuman sekedar nama aja ada radio. Butuh nggak sih masyarakat kita masih dengan radio, karena sekarang banyak media sosial gitu ya yang bisa menghadirkan hiburan-hiburan yang menarik di luar radio. Padahal kalau radio mungkin zaman dulu ya, nak dengar lah cerita ini Pak Gudut nih siapa zaman dulu tuh kayak artis penyiar radio. Benar ya. Nah mungkin ya, nak dengar gini. Mun Kak Cici nak nanya ini, aku cuman mencoba memantik. Kira-kira Kak Cici nak nanya apa kuang lah mengenai seputar itu. Siap. Baik, terima kasih. Nah, tadi Bang Dirgantara lah ya, lebih. Kakek Dirgantara. Masih lah pokok apa aja yang nyamannya ya. Nah, kia bikin cerita radio tuh dulu. Kalau sekarang kan lah pakai WA ya, nelpon apa segala macam. Dulu tuh pakai apa kira-kira untuk kita ngirim lagu dan lain sebagainya? Terima kasih Ci. Iya. Sebenarnya ceritanya panjang sebenarnya. Aku masih Belitung lah ya. Ya, tidak apa-apa silahkan. Dulu radio Belitung nih dulu nama LSB.
Kami pergi ngumpul kapi-kapi dulu, ramai di bawah tuh. Di bawah kapi senang tuh situ ngumpul kami. Ngumpul, udah itu muatlah acara apa nama pakai mic di atas tuh. Mic taruh di atas sana tuh di kapi senang tuh. Itu kan di terminal lapang tuh. Itulah muat pendengar. Di situ muat pendengar didengar dari salah seorang atau tukang apa nama lupa aku tuan ninjalmu tuh. Beliau tuh memang orang teknik juga. Jadi muatlah apa nama perangkat untuk radio, pemancar. Pemancar radio. Enggak sekitar situ lah, tapi sekitar Padan lah. Jangkauan. Ya? Nah, itulah kami mulai muat pilih pendengar teh. Muat pilih pendengar dia itu didengar pendengar teh pakai ini. Iya. Pakai tulis pakai lah. Atensi. Atensi pakai lah. Tulis, Pakai ya. tulis saja gitu. Itulah duit dari situ kami. Iya. Karena itu beli atensinya Pak ya? Oh beli. Berapa zaman dulu, Pak? 2.000 apa 1.000 lah lupa aku. Iya, Nama dulu kami beli nama Radio Suara Belitung. Kami beli nama. Suara Belitung. Pak Latif Jalil dulu ngambil itu sebenarnya ngambil Radio Suara Belitung. Kami perlu tiket kuning. Orang sebut jiket lutung atau LSP belakang. Jadi orang sebut juga radio buntut. Katakan ya tiap malam Kamis kita nyiarkan radio apa? Nyiarkan buntut. Dulu kan buntut dulu kan. Bebas loh buntut kan. Coba pasaran. Nyiarkan buntut. Situlah. Situlah juga aku bukan kata kalau berbiak ante mau bini memang bekerian. Mendi penyiar nasi laki tidak buat kata apa nanti tadi. Iya. Paling artis lah pokok kami tu. Lumada dulu Suarin Lumada dulu situ. Belum ada itu Madu. Jadi aku tuh situlah ngirim lagu teh ke biar sedikit kirime lagu-lagu kan. Itu bini aku sampai meninggal sekarang ni. Tu dapat bini situ aku. Tapi aku bukan situ lanyar dia rumah Pak Latif di RSB di rumah Radio Suara Belitung rumah Pak Denan tu sebelah. Rumah Pak Latif Sekda. Jalan sekolah. Sebelah tu kami. Itu tempat gedung dia suruh Pak Latif situ. Nah, jadi aku ni dah bercakap jalan. Lagi pandai sebenarnya ni lah kacau-kacau sebenarnya. Mual Tadi sekitar 66, 67, 8 tu kami lah mulai di pasar. Iya ya. Lu mak-mak anakku Bang Deni. Belum kau Lumada. Lumada. Jadi kisah udah itu pindah ke peminta tu. Situlah. Dibuat Rahman Keling waktu itu Ya. Ngambil siaran tuh dari tapi pun ada kan. Tapi kami dibayar loh, digaji. Ya, berapa gaji dulu Kami gaji dulu lah 500 aku gaji. Aku jak ngambil pakai auto. Lah gede Auto itu. jeep ngambil Pak siapa namanya? Bapak tuh ngambil pakai jeep. Tertulis jam 2 tuh ngambil ke siaran. Siaran. Lah mewah Itu juga jemput. Siap penyiar. Itu apa nama? Bendara dari pemerintah lah. Iya. Mengumpulkan duit pendengar. Gitu. Duit atensi. Duit dikumpulkan berapa dapat semalam tuh. Iya. Idang gaji kami itu dulu. Dibagi lah untuk gaji ya. Termasuk buat apa lah kami pertama ke situ. Buat apa sekali kan itu. Ki Kuter, Pak Marsidi, Pak Ali Padun, ramai lah pokok. Banyak Iswarin teh, ada Iswarin belum. Iswarin dia di radio sendiri sebelum itu. Baru diambil dari Iswarin teh pindah ke mana? Dari situ dia pindah ke mana itu? Ke mana? Ke Mika tuh. RPDKB. Kalau juga RPDKB juga nama sudah pemerintah tu baru pindah ke sana kan. Kisah tu teh kata dak bola katakan nanti teh. Ada bola ke Mika teh. Apa nama? Penyiar tu macam pokok ngeri lah bawa kami tu. Kan dulu rajin dari pemakan ya. Apa ni? Dari pendengar dia beri pemakan. Malah jajak dan antar kerja dia rajin bayar. Apa dia sebut-sebut nama kan? Dah aku dapat bini tu. Senggol-senggol kan? Aku dapat bini tu situ lah. Jadi agama biar SMP ni. Pak Amin dalam. Baru
Dikirim aku lagu-lagu keselamatan itu kan anak tentara. Kirim lah. Tonton jadi bini tu. Ayah. Akhirnya tamat sekolah tu langsung aku kawin. Wow. Bu Harpa dulu apa aku dulu ya? Bu Harpa aku dulu. Bu Harpa dulu. Memang benar. Penyiar itu orang yang memiliki kelebihan. Ya aku tuh sebenarnya kelebihan. Sekarang lakaku aku. Lakaku lagi punya kelebihan rasanya. Itu dapat bini situ, anak tentara. Tapi saya tu je, sembunyian di SMP kan. Pak Amim tu penyiar juga, guru. Biar Pak Amim Dahlan. Oh, kan Kak Min juga ada. Biar kan. Jadi aku tukang hantar surat akhirnya. Jadi aku membiarkan apa? Aku membiarkan murid tidak berani merek-merek calon aku kau ni pandai-pandai. Gitulah. Pandai kali kami. Akhir dari bini kisah. Bukan pembaca berita daerah. Bisa, berita daerah juga. Termasuk ikutan pembaca berita daerah. Itu. Ingin dengar serius zaman itu. Pak Amin Dahlan. Pak Amin Dahlan ada. Berita daerah. Ada. Tapi dulu memang penggemar tu banyak. Karena dah ada rumah ada TV. Belum ada HP. Dah tahu sampai mati jalan tu aku mun. TV rumah ada. Rumah ada TV. Waktu tu rumah ada, waktu aku nyata rumah ada TV. Iya, betul. Iya. Jadi kamu punya pertama? Apa yang pertama? Aku jak dulu. Banyak orang lamar tu. Tapi aku kan aku dari sini lah biasa tu. Lah nanggap anu tu Pak Artibiaya tu aku diangkat jadi penyiar tu kan. Nanti banyak yang berjumpa tes. Lah ngadap gini biar orang tak boleh bercakap lagi ya. Enggak aksi bukan main tapi cari demi Kak. Tak boleh bercakap lah orang tak ada dia kan. Itu tak gampang jadi penyiar. Bercakap Tak surang. gampang, surang. Cakap surang tak gampang. Jadi lainnya Terus ngapa kini kamu kepikiran nak jadi penyiar tuh? Apa awal mulanya? sebenarnya awal mula itu karena gimana ya, terdorong perasaan tu rasa ngembangkan diri lah pokoknya. Bangga rasa jadi penyiar tu. Waktu itu umur 19 tahun. 19. Lah. Lah lumayan 19 lah tahun. 19 tahun. Lah lumayan lah itulah. Jadi penyiar tu rasa waduh bukan main bangga. Apalagi buat apa tu? Waduh begini suara. Bagus. Ya suarin buat apa tu setelah dah suara. Aku pun enggak gitu-gitulah ya. Dia memang hebat. Aku akui lah. Suarin apa ikutin memang walaupun kan berapa tu buat berita kan. Cerita pagi-pagi itu kikuter kan. Keter-keter dari akhirnya kikuter. Oh gitu. Tekut apa kita orang bilang tekut-tekuter. Tekut-tekuter. Jadi namanya kikuter. Kisah pagi. Istilah dari minggu pagi itu biasa. Minggu pagi. Itu bukanya setiap hari ke radionya? Oh, setiap hari jam 2 mulai jam 2 sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10. Paginya ada jadi. Pagi dah ada. Pagi dah ada. Jadi jam 2 aku tu kami lah Dambel. Sundari Sundari Samsudin tu ya. Dambel lo jauh-jauh tu. Diambil mobil jeep tadi. Mobil jeep tu ambil. Kadang-kadang apa. Memang benar ya. Oh, hebat tu. Lagi hebat tu lagi penyiar tu. Lagi bangga lah dia tu. Bangga lah. Pagilah nak bini-bini oh itu penyiar. Waduh. Kan bagi ngebaran. Dapat juga aku tak bini ke nak aku pilih sendiri kan. Itu kisah lainnya. Aku ingat memang jadi penyiar sebenarnya dikatakan mudah, tak mudah. Apalagi bercakap surang. Kita harus pandai. Rajin kehabisan bahan, Ki ya. Habisan bahan. Tapi nak pandai kita ngambil sela-sela. Gimana habis bahan tu harus pandai lah itu. Cici jangan belajar kan ikam ini. Enggak usah aku belajar bisa pegangan. Tidak usah nih. Enggak usah lagi harus belajar lagi. Tapi aku minta semangat biar muda-muda tu. Iya. Ya biar muda-muda tu jangan lah. Gimana ya Pak Yuda ya? Harus bangkit macam beliau-beliau ni. Aku jadi terkagum tengah lihat dua laki bini. Nomornya aku terlihat. Aku dulu kan asal hari radio tu kami 3 kali aku enggak pemerintah mengadakan hari radio. Iya. Zaman kapan itu, Pak? Tahun berapa itu? Isuarin lagi ada. Iya. Ada hari radio. Hari radio. Di Pemda. Di Pemda tu lah nanti kan. Di Pemda tu aku sekali sebaguna sekali di ruang mika atau
Dia Iya. pasang bansal depan. Oh. 3 kali aku enggak ada tuh, dah lagi. Di Enggak depan tahu ngapa studio, dia. Mm-mm. Tak ada lagi. Yalah. Nah, radio Mika aja kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya, insya Allah ada Ah. secepatnya. Sebenarnya aku ni tiap pagi biarpun gini, dia senang. Oh, Penggemar aku enggak. Apa tadi? Suara nelpon nih kamu? Oh, tak suara aku. Oh, dah Tak mendengar enggak? Enggak, maksudnya nak nyapa-nyapa salam satu lagi aja. Nah. Mua tak mendengar aku. Tak mendengar radio buruk aku tu ada lah. Tetap mendengar aku. Dia buruk ya. Senang aku mendengar apa ada berita-berita kata siapa dia tukang bergurau ketawa siapa? Siapa ya? Siapa orang mau akan lagu-lagu Romai Rama kata mau acara atau siapa kan? Bang Brur. Perlu apa dah suka. Iya. Suka tu Mika kan aku dengar lah. Tiap kali lah aku dengar itu acara-acara Iya, itu. baru ini ketemu orang. Mendengar Oh. suara saya lama Ya, sudah lama. Ya itulah Mika muda-muda tu ya semangatlah jangan kadang-kadang ngadu radio tu kadang-kadang tak. Sebenarnya tu orang tu gemar ke radio sebenarnya. Iya. Tak semua Siapa orang ini? bang kebun-kebun tu aku lihat singgah radio Belitung. Iya. Radio Belitung. Tunggulah Radio sampai hadir. Siap ya. Hadir. Tapi itulah. Aja ngeluh ke aku. Siapa kan dud Mika dulu ke bagus ini sekarang ada kadang enggak radio ni. Biasalah. Kadang kan kami liburan. Oh. Jadi off. Kalau kami enggak. Kami dulu enggak. Ya. Jam 2 tanya lepas. Ikan di Ah. pakai jeep. Kadang-kadang dah ambil, kadang-kadang enggak. Aku nak minta ambil. Kami tu saya istimewa. Gambele. Zaman itu. Zaman itu. Biarpun jeep buruk berarti. Jeep ini setelah ambil. Pakai tap terupal ngambil. Pak apa kena lupa aku supir tu. Tapi benar lah tak keluar bensin. Ki, lagi ya, tak keluar bensin lah dia antar jemput. Dia enggak. Jemput. Tapi kami Lah dapat gaji pula. tapi di radio kami tu sing ramai. Ramai lah penggemar Di sebelum pasti ramai nak ngirim apa lagu-lagu sebentar kerja pasti malam esok pula. Apa kita ada teleponnya betul? Ya, Oh. atensi. Saya telepon datang, enggak datang ke tu ngirim nanti. Zaman itu tuh. Hah? Telepon ingkol. Telepon kan Tima tu rumah mengingkol. Tima kan orang-orang nak penting di Pemda lah itu ada biasa. Suruh datang lah nulis ya. Nulis lah datang nulis. Kadang-kadang ditembeli dulu, kini esok baru ngirim pula. Beli ada kartu kayak buan. Kadang-kadang dia ngirim sendiri pakai kertas tu. Itu. Jadi itu waktu di Kafe Senang Teh itu sudah pertama. Itu radio pertama itu. RSB nama, Radio Suara Belitung. Tapi orang gelar Radio Suara Buntut. Orang anak karena kami ada yang lihat utama tidak suka karena orang kata kemis kami ngomongkan itu enggak. Orang. Jadi Itu dari zaman dulu. zaman dulu Sejarah. Sejarah. malam kemis. Sejarah. Ada sejarah. Jadi orang Siramai malam kemis itu sejarah. Malam kemis. Apa di Bang Radio tuh dia itu ya? Wah, tapi senang ramai udah tuh karena terminal itu situ. Itu kan terminal. Tempat menurut tempat buat terminal itu situ Iya. lah. Jadi orang tuh nggak ada mic lah. Apa namanya? Mic Iya, tua tuh. Nggak ada tua ada ekor tuh yang dengarkan orang dikirim-kirim lagu. Tang itu lah. Oh, gitu. Keluar lu. Mari waktu itu apa namanya? Apa nama? Perangkat untuk radio apa? Pemancar. Pemancar Tulmade. Oh, jadi belum ada pemancar. Macam itu kami radio itu pakai itu lah dulu. Ada itu kilo Ya. sebelum sampai setahun tuh itulah Pak Latif teh mengambil alat bawah itu apa nama pokok jual jamu bawah tu di bawah. Jual jamu orang masih tahu semua Pak Latif tahu. Mun apa? Amun nama Hamzah tahu. Pak Wahid juga kan. Ya. Saking semuanya. Betul Pak Wahid. Beliau tu lah punya alat. Nampai enggak ke Belitung ini lah. Sebelum Belitung Apa Belitung tu lah tu. Pertama saya terminal kan. Terminal. Oh, saya terminal juga. Aduh, itu terpadu itu. Terpadu. Jadi kami tu karena tipe situ tempat mengumpul kami kapi-kapi tu. Tapi Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Kapi Belitung. Kafe mungkin sekarang. Kapi. Itulah kami dulu Atri Matum. Ama itu Ardi Soma. Tahu siapa lagi ya? Asri Matsum tuh Cinta di Udara juga. Ada sana dulu. Dia sebenarnya. Iya. Ardi Matum, Mama Hamzah. Situ kami juga gara-gara itu sebenarnya. itu ya. Dia sampai tu tahu aku tekan kan Pak Wahid. Kurang sedikit nih kami. Pak Wahid. Benar. Pak Wahid tu lama itu pemancar tu. Tak kemana mana mancar tu. Fans tuh memang ingat itu Pak. Iya. Berarti ingat berarti.
Itu lagi saatnya. Gimana dari sisi penggemar atau fans kira-kira menanggapi radio dulu? Coba. Coba. Ya. Jadi tadi lah dipaparkan bagaimana dinamika romantika pergerakan perkembangan radio oleh beliau tadi kan. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Gudutnya, Pak. Jadi kalau kami menggemar fans ini melihatnya nomor satu itu tadi kita punya ruang. Jadi ada pada waktu itu Pak ya. Ini cerita Pak Gudut sebagai seorang pengasuh rubrik pilihan apa? Pilihan pendengar. Pilpen. Iya. Ini ada fenomena gini. Ada seseorang dia nak menyampaikan sesuatu lewat lagu dengan biasanya kan kartu pilihan pendengar itu kan atensi itu kan dari ini untuk ini lagu ini dengan ucapan dengan ucapannya dengan ucapan ini tapi darinya dari yang tak mau disebutkan namanya. Ada apa? Ada. Ini unik ini. Jadi ini misteri siapa nih orang yang tidak mau disebutkan namanya. Padahal yang jelas-jelas. Tetapi si yang orang yang dituju tadi tahu ini pasti si A ini. Kan? Jadi ini romantika seperti inilah sebenarnya tuh dari sisi kami sebagai fans itu melihat bahwa radio ini adalah sesuatu yang bukan hanya sebagai media broadcast ya penyiaran, tetapi ini yang perlu dipertahankan oleh keberadaan eksistensi radio ini bahwa dia tuh banyak sekali memuat romantika. Karena orang Belitung ini adalah orang Belitung nih Pak ya, rajin berkelakar, rajin bersosialisasi dan kita ini kuat dalam bahasa tutur daripada bahasa main tulisan. Kita biasa bertutur. Seperti ini kan kita kelakar, kita bertutur. Nah, ini yang kita jadikan cikal bakal untuk menguatkan eksistensi radio. Karena itu tadi. Budaya bertutur tadi terakomodir di dalam radio. Nah, ini dari sisi fans ya. Kami fans ini yang pengen ini, fans ini, kami yang pengen, adakanlah radio. Siap. Nah, ini kalau bicara fans. Oke, terima kasih Kak Cici. Sama-sama. Gimana nih? Lagi. Soal tadi, soal apa? Apa itu? Soal radio itu nyampaikan segala hal kita dapat melalui radio tuh. Ya aku teringat kan Bu Harpa kan disuarin dulu kan kawan aku tuh. Ini apa cerita juga? Dia berbiang tuh dapat isuran itu dari radio juga. Banyak dapat radio. KZB dari radio, aku dari radio, Sundari dari radio, Batser Kamar dari radio, Atri Matum dari radio. Siapa lagi? Radio semua itu. Radio semua dapat. Biang kan itu dong. Wah, biarpun jat dua, wah, tapi kagum orang. Pokok penyiar kan? Ada mungkin dalam tanda kutip perjodohan. Iya, bisa jadi itu. Kalau dulu ya, kalau dulu. Jadi mudah-mudahan maksud aku tuh radio tuh nak dano lah. Sebenarnya pemerintahnya, aduh gimana ya? Kan adik lah. Coba orang tuh mendengar ya, jarang tuh orang tua itu tetap mendengar radio. Di rumah sih ada radio tuh berita-berita tuh rajin orang dengar. Banyak radio. Radio buruk lah deh. Ya, pagi-pagi kan ada radio. Dia orang radio tuh sosial. Ngume toh. Ya. Jadi khusus sebuah aku nak menade anak untuk sebut nekat tamsir nih supaya dia kan. Oh iya, didengar. Iyalah, didengar. Supaya kita punya aspirasi. Iya, kita punya aspirasi tertinggi dari seorang penggemar ya. Para penggemar. Itulah bahwa kita ada sambung rasa. Kita ingin sambung rasa. Radio mampu melakukan itu. Ya, siap. Ya, itulah ya. Iyalah. Gimana jadi Agi kan? Apa enggak? Baik. Untuk Bu Istanti mungkin ada lagi yang nak disampaikan atau cerita-cerita radio dulu kan ada pengalaman mungkin juga ini yang menarik. Alhamdulillah. Makasih kami Bang Yuda yang lameri tema ini ya dan mengingatkan bahwa hari ini adalah hari radio tadi. Dan mudah-mudahan ini kami
ya biasa jadi moderator, hari ini nak jadi narasumber gitu. Nggak pergi saat Apa kisah aja saya karena tadi makasih juga dengan Pak Gudut karena Uma kan ayah to jua adalah bertemu di radio tadi, bertemu di udara gitu ya. di udara ya. Kalau bahasanya kami tuh dicerita ketika umur kami nok lah ngerti paham itu ngerasa oh seru amat ya Iya, romantika kan? zaman itu gitu ya istilahnya karena tadi ya mohon maaf misalnya kadang-kadang kata-kata kakak Cici tadi oh Uma ngume-ngume itu radio buruk Radio buruk kan. padahal suara Uma tuh ternyata dikagumi dari orang-orang ya dan itu bukan radio buruk artinya kita tuh nak dengar sih pemirsa malam ini gitu ya istilahnya bahwa jadi bagaimana caranya kami pun sebagai anak tuh termotivasi bahwa orang tua kami itu ternyata orang-orang yang bisa memotivasi orang lain. Gimana tadi katanya bahwa kalau bercerita di depan orang dan tidak kelihatan muka, orang terkagum-kagum. Iya, Sekali nggak dengar tertengok suara, ya. muka, astaga suara bagus ngapa muka Ngapa jadi muka? apa? Iya, benar-benar seperti itu ya. Tapi artinya yang namanya menyampaikan sesuatu dan didengar orang banyak kemudian dimotivasi ya ada cerita ini sebenarnya dari ayah kami almarhum bahwa belau orang Belitung sebetulnya tapi di umur usia masih kecil dibawa orang tuanya untuk berpindah ke kota besar di Jakarta karena mungkin mencari sesuap nasi sekantong berlian mungkin ya gitu untuk kehidupan dan kemudian besar di sana dan balik lagi ternyata dapat dayang Belitung dan dipertemukan di radio dan ada satu cerita yang baru beberapa hari ini saya dengar bahwa di umur saya masih kecil pun ternyata sudah jadi penyanyi di radio. Nah, Dan di relay katanya bahwa dulu kau toh lagi kecil di relay dari rumah itu didengarkan oleh orang ramai kau nyanyi Heli guk guk guk. Heli guk guk guk. Itu masih kecil tuh umur berapa tahun kan istilahnya dan orang sebelitong ngedengar jadi teh agak berbunga-bunga juga jadi artis juga aku tehnya dia gitu ya bangga rasa padahal lagi kecil karena kan kita enggak tahu gitu apalagi mendengar cerita-cerita Pak Gudut tadi bahwa banyak orang-orang tua lainnya juga yang mungkin alhamdulillah mungkin turunannya masih ada tadi beberapa orang tua yang disampaikan juga ternyata kawan-kawan kami dan seperti ingin yang Bang Yuda sampaikan juga kalau memang radio ini sebetulnya menjadi pemberi informasi bagi seluruh masyarakat kita di Belitung baik berita kemudian apapun informasi pembangunan ya mun dulu kita dengar harga cabai sekarang harga bawang wortel ya itu biasanya kami dengar dari radio gitu nah itu nah baru kita beritong duit ini men harga sekian dapat kita belanja ke pasar dari radio dulu gitu nah hal-hal semacam ini mungkin jadinya sudah tidak menarik mungkin bagi anak-anak muda sekarang. Walaupun gitu ya. sekarang maaf ya Bu, walaupun sekarang di radio masih dilakukan acara sebetulnya masih dilakukan, hanya mungkin masih belum terdengar oleh mereka. Dan kita mudah-mudahan nanti menjadi pemantik ini biar benar-benar oh iya mun gitu ku becari lah radio aku datang mana ya gitu aku nak mendengar gitu ya. Karena banyak channel tadi ya, RSB tadi ada cerita belah tua juga cerita bahwa Uma dulu toh nok jadi penyiar, baru datang ayah kau kata mau perangkat radio disuruh Pak Hanan kata. Disuruh Bupati waktu itu Pak Hanan Yudin almarhum untuk balik ke Belitung dari Bank Jakarta untuk muat itu ke RPDKB itu banyak cerita-cerita lah ya pokoknya RPDKB yang kemudian di kantor Bupati ya gedungnya itu juga kami pun masih kecil punya pengalaman desambar puter tang itu kena batu segede-gede itu di situ kan jadi nah ini mungkin hal-hal yang mungkin kita himbau untuk namanya itu sebagai bangunan bersejarah juga gitu ya harus dipelihara mungkin nah ini enggak tahu ya Kak Cici bagaimana itu kelanjutannya
sebenarnya niat kita juga seperti Pak Gudut tadi, ternyata baru tahu bahwa beliaulah penyiar pertama gitu ya. Kemudian ada banyak ya kayak RSB itu Kafe Senang itu ternyata pernah jadi base apa tadi orang mendengarkan ya, terminal. Mungkin kalau sekarang nggak ngerti tuh anak-anak sekarang ya. Aku pun baru tahu hari ini gitu ya. Kalau di situ tuh bukan pakai pemancar, baru toa gitu ya. Macam pengumuman kan? Banyak pengumuman, halo itu ya. Dengar gitu ada. Betul kayak KAI pengumuman kereta sebentar lagi akan berangkat gitu ya, berarti ya sampai kedengaran. Dan mungkin ada satu cerita yang menarik ya. Saya dan suami saya yang menjadi kameramen itu juga pernah punya cerita di Radio Korpri dulunya. Dan pertemuan kisah-kisahnya pun di situ sebenarnya. Ini tadi. Jadi banyak sejarah-sejarah radio, almarhum orang tua juga dari RPDKB itu juga yang megang Radio Korpri Timah Belitung, yang di atas Barata, dan kami juga membeli atensi. Nah, dan yang tidak diketahui namanya itu memberi salam untuk saya, Tanti, waktu itu. Dan ternyata yang tidak diketahui namanya itu akhirnya jadi suami. Gitu. Nah, apa arti sebuah nama? Tapi akhirnya terbukti ngapa jadi kok meri salam-salamkan aku. Enggak, itu kan istilahnya iseng gitu. Nah, inilah cerita-cerita ini mungkin menarik gitu ya. Mungkin himbauan-himbauan kita biar bahasanya ada lah ya. Mungkin tadi saya juga ngundang kawan-kawan dari radio yang ada sekarang, Radio BFM kayak gitu ya. Beliau minta live, cuman ini agak sulit juga kita ya. Tapi nanti insya Allah ada atensi banyak perkembangan radio di Belitung. Bagaimana ke depannya, insya Allah nanti ada kawan-kawan dari RRI juga ya. Yang penting niat-niat kita tadi adalah untuk membangun Belitung. Mungkin Pak Gudut ada cerita suka duka gitu kalau Pak Cici silakan. Yang ini mengesankan selama jadi penyiar radio. Ada kira-kira. Nggak dapat dilupai lah. Dapat dilupai pertama sih karena dapat bini itu. Dapat bini, nggak dapat dilupai ya. Udah itu juga banyak hal-hal yang suka dukanya itu. Sukanya itu kita dengan penyiar itu banyak pergaulan, banyak kenal. Betul. Dikenal orang. Sampai ke pejabat pun malah hormat pejabat itu kan diri. Di penyiar dulu. Artis tadi kan? Artis. Cuma tanya apa lah, tahu apa. Dihormat orang lah dulu. Dulu tapi ya. Dulu Sekarang enggak tahu sekarang. Menurut sih dihormati orang. Nah. Duka itulah kesenangan kita itu namanya itu asal ada apa-apa itu penyiar itu tidak pernah dilupakan. Penyiar RPDKB itu. Biasa lupa ya? Biasa dilupa gini. Mau ada hal-hal itu pasti diundang. Diundang itu pasti. Selebritis. Orang penting. Termasuk macam orang penting gitu kami. Ada acara-acara penting. Tapi pasti diundang. Dia itu kalau kita penyiar tuh rasa apa ya? Singdan wae orang lah gitu. Inilah macam ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri lah. Dia orang gitu. Gitu pandang orang. Ndak soalan online sih kurasa ndak ada sih. Itu masa sedih dah waktu masa paling payah. Nyaman. Nyaman itu sebenarnya payah nih Pak. Ada bentrok itu biasa lah itu. Payah itu kan. Anak muda. Itu resi kami kan harpa lah itu. Harpa tahu itu cerita. Aku tidak berani nyetikan bang ini. Usah rahasia. Terus aku juga itu waktu itu bakalan kabur. Gitu ya. Jadi aku jadi aku sebenarnya juga mungkin itu. Iyalah. Tayang dari apa aku udah anak di situ tunan sedih itu. Iya. Lagi nih ngajak ke rumah. Iyalah. Banyak. Iya. Anaknya kami apa tuh tahu lah tuh sampai dari situ lah sampai salah satu dari anak situ aku kalau maaf saja ya. Yang penting pun kami itu dulu sebenarnya banget senang ada radio Belitung tuh sebenarnya juga mungkin sekarang
Enggak gitu, tinggal anu lah gitu, mika-mika lah muda-muda atau nanti akan aku sampaikan juga sampai sudah ada. Jangan kadang ada, kadang enggak. Jadi orang tuh kan mencari itu kan dengan enggak radio anu sampai FM tuh. Itu kan bagus tuh kan mika tadi kan radio Praja tuh kan. Ikam dulu berapa lama jadi penyiar? Lama sampai tutup lah. Aku sampai pindah. Sampai tutup. Sampai pindah. Aku lagi ikut itu. Sampai pindah ke RPDKB itu lagi ikut lagi. Ya, belasan tahun ada. Oh, belasan tindak. 90 deh. 90 selesai. Terakhir. Mulai ada itu tahun 69 tuh. 5-6 tahun gitu ada lah. Baru tahu benar. Baru tahu. Sayang supaya saya lagi ada kawan-kawan lagi ada banyak cerita gitu ya. Jadi aku tuh gimana ya? Dulu ada berapa penyiar dulu? Kalau kami dulu ada masing-masing tugas gitu. Masing-masing jadwal. Jadwal misalnya mawakan pendengar. Mawakan berita juga. Kota berita, kalau aku belum pendengar. Oh, ikan pilihan pendengar. Itu lagu-lagu anu gitu, yang lucu-lucu jangan ngeberak lah gitu itulah. Kalau pasti kan banyak pendengar, banyak penggemar. Itu pendengar acaranya. pendengar itulah jadi ya. Coba cari siaran. Oh, coba. Tes sedikit. Selamat malam para pendengar sekalian. Inilah Radio Suara Belitung. Ada Suara Belitung lah. Ini Radio Suara Belitung yang dipancarkan dari Pasar Tanjung Pandan melalui lupa aku lah. Gelombang sekian lupa lah aku lah. Kemudian di RPDKB lebih lancar lagi RPDKB. Tambah apa aku tidak tahu gelombang. Jadi para pendengar sekalian, inilah pilihan pendengar kita pada malam ini untuk adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu. Malam ini kita akan bersama-sama mendengar menyampaikan pilihan pendengar untuk malam hari ini. Ini kartu pilihan pendengar di tangan kamu. Coba baca pilihan pendengar. Ini pilihan pendengar yang pertama akan saya bacakan dari Yuda untuk teman lama di Kampung Parit dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita jumpa lagi. Tak tahu jumpa lagi itu apa? Tak tahu apa. Aku komentar biasa itu. Aku komentar biasa itu. Jumpa apa lagi apa itu kan? Itu. Sambung lagi ya. Bahasa Belitung komentar ya. Bahasa Belitung karena orang nongol dengar ternyata orang Belitung. Penggemar banyak. Biar sekarang pun Radio Belitung itu banyak penggemar. Radio Mika. Siap. Tapi orang lagi ada semua ada. Aku dengar semua. Yang paling banyak lagi di jalan biasanya di mobil sekarang. Itulah aku rasa sayang sila tuh kau muda gigi semangat kau. Ya. Udah kita siaran bareng lagi. Udah suara. Boleh. Mau. Wah ya. Lah tu ber aku lagi. Lah tu lum tu. Ya itu dapat. Iya, kita dapat suara lagi. Dulu aku di ngayau dulu situ. Siapa gitu? Siapa lah Atoy di situ. Siapa nabi itu? Almarhum beliau. Siapa? Udah kita kau nabi siapa? Hati-hati. Mbak Asti ya. Terus sampai sekarang sama aku tugas di desa. Penyiar juga itu kan di situ kan tidak lagi. Ya gitu ya jadi deh. Kayak gitu ya. Banyak itu banyak. Oke. Ngenangkan suku nok bari ya Pak ya. Nah, tadi dari penyiar pertama kita ya. Pertama di Belitung tadi. Bang apa tadi Teh? Aku kebiasaan manggilnya Bang Pak Dudut ya, Pak Dudut. Nah, tadi juga ada penggemar tadi Pak Yuda. Nah, mungkin ini ada nak disampaikan lagi Pak Yuda apa kira-kira? Selaku penggemar ya. Banyak kusum. Banyak bahan. Jadi kita kembali kelas balik radio teh ya. Jadi pada masa itu memang selamat malam. Masa itu kami pernah menulis di blog ya. Kami menulis di blog mengisahkan tentang Pak Robi El Kakri. Nah, Robi El Kakri ini adalah karena fans tadi kan. Pak Robi El Kakri ini adalah nama udara dari Bapak almarhum Pak Iswarin Yusuf Said. Jadi
pada waktu itu kami masih agak kecil SD itu masa itu. Jadi kami waktu itu di Stadion Pangkalalang ada por seni siswa SD, pekan olahraga dan seni yang diadakan oleh pemerintah di Stadion Pangkalalang pada waktu itu. Nah, pada waktu itu yang jadi MC adalah Bung Robi El Kakri atau Pak Iswan. Saya tidak tahu, kami tidak tahu namanya beliau itu siapa aslinya. Tapi yang tahu Bung Robi El Kakri. Suaranya ngebas, Ya. bagus. Jadi dan dalam hati ini suatu saat aku nak ketemukan beliau ini. Nak ketemu. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa begitulah fans itu menilai atau mengapresiasi seorang penyiar ya. Nak bersalaman jadilah bersalaman. Itu gitu zaman dulu. Kira-kira gitulah. Apalagi misal di jalan Pak Budut sakingnya. Nah, itulah gambaran ilustrasi bagaimana apresiasi fans kepada penyiar pada Kalah masa berarti itu. artis ibu kota ya? Oh, kalah. Jadi masa itu Banyak nak bertemu orang. nah, jadi kita kan dengan wawasan seperti itu kita ya penyiar itu ya waktu itu untuk lingkup di Belitung ya penyiar itulah dianggap orang-orang hebat lah pada waktu itu kan memang. Nah pada waktu belakangan mungkin lah dewasa tuh baru kami bertemu itu nyambul. Tetap belum berani karena beliau pada waktu itu telah punya jabatan ya jadi makin tapi ada suatu saat ya Allah aku nak sehingga pada suatu saat beliau ada ulang tahun pernikahan kalau nggak salah ya. Ada ulang pernikahan. Nah di Sejauh itu. Lama dari lama untuk ini karena memang perjalanan beliau mungkin kemana beliau ya karena kami mungkin merantau keluar dan bisa bertemu langsung secara ini lagi itu. Tapi aku ada momen-momen pada waktu itu untuk mengembalikan hubungan antara fans dengan penyiar tadi bagaimana? Kami pilih sebuah lagu Why Do You Love Me? Aku menyanyikan lagu Kus-Plus. Dan alhamdulillah pada waktu itu kata beliau adalah lagu kesayang, lagu favorit beliau, sayang beliau. Nah, nyambunglah, sampailah, artinya sampailah anti nawa itu dari fans tadi, sampailah sambung rasa antara fans dengan penyiar tadi, sampailah penghargaan kami, sampailah kehormatan beliau kami berikan pada waktu bahwa kami benar-benar fans beliau. Nah, itu. Jadi begitulah kira-kira ilustrasi bagaimana fans menyikapi penyiar pada masa itu. Seorang penggemar itu. Jadi revitalisasi dari siaran radio kita merevitalisasi ya. Mulai dengan momentum tanggal 11 ini hari radio ini itu kita revitalisasi bahwa media radio bukan hanya sebagai media komunikasi belaka, bukan hanya media informasi, tetapi jauh lebih dari itu fans menginginkan bahwa radio ini adalah sebuah ruang tadi di mana kita bersosialisasi di situ, kita belajar bahasa Belitung di situ, kita menambah wawasan tentang Belitung dan sebagainya, dan kemudian mungkin di situ kita akan membuat programa-programa yang menggali kearifan-kearifan lokal itu kita masukkan dalam radio itu sehingga radionya betul-betul media edukasi akhirnya ke depannya. Itu harapan fans tadi, tetap harapan fans tadi. Oke, kira-kira Mbak Cici itulah momen-momen yang berharga bagi kami sebagai fans. Terima kasih. Terima kasih ya kedatangan dari penyiar ya. Iya. Oke, mungkin memperkenalkan diri. Boleh. Silakan. Halo semuanya, Bu, Bapak. Terima kasih sebelumnya undangannya luar biasa banget sih ya. Saya Gilang Gemilang, saya dari RRI Belitung, Bapak. Jadi di RRI Belitung itu saya juga penyiar di program acara anak muda. Itu obrolan komunitas, jadi kita ngundang komunitas anak-anak muda dari Belitung ya, terus juga saya juga sekarang pengelola media sosial juga sama teknisi juga. Ya, merangkap ya. Kita udah ada tim-timnya tapi saling bantu satu sama lain. Saya aslinya Palembang. Bisa Belitung. Dikit-dikit. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau Mika tahu. Mual tahu ya. Mual tahu. Untuk RRI sendiri kalau di Tanjung Pandanya itu baru 1 tahun sih. Tapi kalau sebelumnya kita di Manggar. Di Manggar itu udah lama.
Manggar udah lama. Dari Manggar terus kita 1 tahun terakhir kita pindah ke Tanjung Pandan. Kita alamatnya di Jalan Anwar Marakas Dalam, di samping Kominfo, di depan DPRD. Nanti boleh main-main ke RRI. Ada program apa untuk apa namanya kearifan lokal tadi dan cerita Bang Yuda. Nah untuk itu kita di RRI Belitung kita ada program dialog namanya di situ. Untuk di RRI Belitung sendiri programnya baru 1 Bapak. Itu Pro 1, jadi kita semuanya masuk di situ untuk budayanya gitu. Kita kadang ngundang budayawan gitu. Tahun kemarin kita ngadain pagelaran, pagelaran budaya. Nah terus juga kita juga ada program anak muda. Itu saya sebagai penyiarnya, sama ada program dangdut itu juga ada. Pro dangdut itu ada. Itu paling banyak sih itu pendengarnya. Atensinya banyak banget. Ada kalau dulu ada pilihan pendengar. Iya, ada Pilpen. nggak sekarang di RRI itu. Kalau salam-salam ada. Salam-salam ada, request lagu ada. Kalau dulu itu mungkin lewat telepon. Nah, kalau sekarang kita udah merambah ke dunia digital, kita bisa lewat live di TikTok gitu, komen di TikTok, sama kita juga bisa lewat Instagram. Jadi kita kan bikin Insta story nanti terus di reaction oleh pendengar kita gitu, ditulisnya di Instagram itu mau request lagu apa gitu. Zaman bapak ini dulu. Ini para senior. Yang pertama di Belitung. Wah, keren. Gilang harus banyak belajar sih Pak sama Bapak. Gilang harus. Iya, kan di sini penyiar radio Praja. Dan itu gitu. Penyiar di kafe kedai Pak Itam. Ini kebetulan Bang Yuda, fans semua radio. Oke. Fans semua. Bener, Pak Yuda harus dengerin kita sih Pak. 95,5. Boleh kasih sedikit saran untuk penyiar muda ya Pak ya? Iya, boleh Pak. Penyiarlah dengan hati. Iya, Ya, betul. penyiar dengan Benar. bukan dengan ini, tapi dengan Benar. Siap. akan mengena dan akan menjadi ingatan para fans seumur hidup. Benar. Kalau mereka udah Rasanya tuh beda ya Pak. Nah, beliau ini bermain dengan rasa, penyiar-penyiar dulu bermain dengan rasa. Ini harus banyak belajar. Gilang harus banyak belajar. Program di hari radio tuh ada nggak? Nah, kita ada di program Hari Radio itu kita khususnya ya kita mengingat sejarahnya kayak gitu. Terus filler namanya filler. Jadi kita masukin rekaman-rekaman suara para pejabat ngucapin Hari Radio gitu. Terus juga kita juga kilas balik tentang Hari Radio kayak gitu. Terus juga kita kalau misalnya di kegiatan kita di Hari Radio itu kan hari lahirnya RRI juga. Kita juga ulang tahun ke-80, jadi kita juga upacara. Udah 80 kan? Iya, 80. Sama kayak Indonesia. Dia umurnya 79 tahun. Wah. Hampir sama kayak RRI. Jadi kita kegiatannya itu upacara, terus kita ada penyulutan obor juga. Pendengar gimana? Banyak pendengarnya. Pendengar, alhamdulillah di sini banyak banget pendengarnya, terus juga perhatiannya juga banyak yang WhatsApp kita, terus juga anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial itu luar biasa sih, antusiasnya juga luar biasa. Masih ada ya? Masih ada. Sebenarnya untuk radio itu sendiri kan untuk mereka yang mobilitasnya tinggi gitu ya Pak ya, mereka sambil nyetir, terus juga atau mereka yang lagi beraktivitas nggak sempat nonton gitu kan, bisa dengerin aja, itu masih tinggi sih, alhamdulillah antusiasnya. Di sini kita juga kan nggak hanya didengar lewat radio, tapi kita sekarang juga ada radio digital juga bisa didengarin lewat digital, jadi lewat handphone gitu. Streaming ya. Streaming. Seperti itu ya. Kemudian nih suka duka jadi penyiar ini kan di era yang lebih muda nih. Kalau tadi kan sudah era yang tua ya katanya. Gimana? Ada nggak? Kalau untuk suka dukanya sih lebih banyak sukanya ya Pak ya. Lebih banyak sukanya.
susah jadi. Heeh. Senengnya gitu. Saking senengnya karena Gilang juga ngerjainnya karena kan Gilang seneng ngobrol, sosialisasi gitu. Jadi lebih banyak sukanya. Apalagi sekarang karena penyiar gitu, kita bisa nambah followers. Kalau dulu kan Betul. kalau dulu kan dateng langsung gitu. Tapi kalau sekarang bisa nambah followers kita di Instagram gitu, di TikTok, media sosial bisa. Kebanyakan sih suka. Ada jarang dapat jodoh nggak di sana? Kayak orang dulu. Ceritanya Pak, itu katanya ketemu jodohnya di situ. Nah. Ada cerita kalau di RRI. Biro jodoh ya. Biro jodoh ya. Batasan media, bro. Iya, benar. Tapi sejauh ini mungkin antara sesama karyawan ya. Sama karyawan. Sesama karyawan ada gitu. Tapi kalau untuk antara pendengar penyiar Gilang belum nemuin sih. Gak tahu teman-teman di luar sana ya. Dulu kan belum ada hubungan apa-apa. Iya. HP belum ada. Radio. Benar. Kalau mungkin bisa juga cara Gilang cari jodoh kali ya Pak ya. Siapa tahu kan. Banyak tadi fans tadi kan. Benar. Fans-fansnya luar Kalau biasa. dulu kan pakai atensi ya. Iya. Makanya yang jodohnya cepet. Oke. Udah berapa tahun jadi penyiar? Kalau Gilang bergabungnya itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun bergabungnya 1 tahun di RRI. Kalau di RRI Belitung itu Gilang baru jalan 3 bulan. Oke, baru ya. Memang. Sebelumnya di Sungai Liat. Sungai Liat. Bangka. Dites dulu jadi penyiar. Dites. Coba dites. Dites. Ya. Contohin. Ini mungkin Gilang nyontohin biasa aja kali ya Pak ya. Gilang agak gugup ya di tes senior ya. Kayak misalnya nih 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung. Salam informasi dan inspirasi. Hai pendengar, balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara obrolan kita. Gilang agak gugup. Bapak itu namanya Dirgantara. Dirgantara. Ada nama udaranya gitu enggak? Kalau Gilang nama udaranya tetap Gilang aja. Gilang aja jadi biar lebih mudah dikenal. Nggak boleh berubah saya. Iya. Tapi teman-teman juga banyak nama udara gitu. Apalagi kalau misalnya sandiwara radio. Itu. Cerita skenario radio. RRI gimana tuh? Kalau di RRI itu kebanyakan sandiwara radionya itu kebanyakan pendengarnya itu yang tentang daerah. Tuh, itu luar biasa sih pendengar penikmatnya. Sampai datang sponsor gitu, iklan gitu. Sandiwara radionya sampai datang iklan karena soalnya kan ikonik banget ya Bu ya. Jadi luar biasa banget sih kalau sandiwara radio itu banyak banget peminatnya. Masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada. Terus juga kita kadang filler kayak tentang info terkini gitu atau tentang hujan gitu atau tentang perekonomian masih tips dan juga trik biasanya gitu. Jadi salah antara lagu kita juga ngidupin, kita juga putar filler tadi gitu. Jadi pendengar kita nggak bosen. Jadi hiburan dapet di radio, edukasi juga dapet. Gini maksud saya tadi, waktu menjadi penyiar tuh, mau jadi penyiar tuh apa dites menghadapi tidak ada orang? Waktu mau jadi penyiar itu apa yang dites? Nah untuk jadi penyiar itu kita cara kita ngobrol gitu, cara kita maksud saya tuh, penyiar. waktu di hadapan kan tidak ada orang. Gimana Bicara sendiri, gimana tuh? perasaannya? Ada? Cukup nggak? Kalau itu sih karena Gilang udah biasa ini ya Pak ya, udah biasa. Sebelumnya Gilang kan juga MC juga gitu. Jadi apalagi balikin ke Pak Gudut. Kalau waktu dulu gimana? Kalau saya dulu memang tidak dites karena udah biasa ngomong karena saya memang ada kegiatan di KAPI apa-apa kan udah biasa ngobrol. Tapi waktu kami mau mencari orang untuk jadi tes tuh, itu gugup kan tidak ada orang dites di studio, tidak bisa ngomong. Ngadep tembok kan? Laga aja mau main, wah bisa loh. Kalau dia dapat gini, bingung.
lama mau bicaranya. Nah, itulah maksud saya tadi gitu. Enggak ya. Kalau biasanya kayak gitu tuh, kalau misalnya kita ngeblank sendiri tuh biasanya kita tuh bingung mau ngobrolin apa gitu. Tapi kalau Gilang sendiri sih alhamdulillahnya ya, karena udah hobi tadi, terus juga malah sendiri tuh malah lebih enak sih. Kalau rame kan gugup ya biasanya. Kalau sendiri ya kita bebas berekspresi. Betul. Jadi lebih enak ya kak ya. Ya benar. Ya udah jadi penyiar mengenak sendiri. Yang penting kita paham gitu apa yang mau kita omongin, topik yang akan kita bawa sih, bener. Itu. Paling kalau ngantuk ya, kalau ngantuk udah hilang ide. Iya, jam-jam rawan ya, jam-jam rawan. Jam-jam rawan itu. Nah, kalau Gilang biasanya kalau jam-jam rawan gitu, Gilang puterin lagu yang semangat. Ya. Lagu semangat itu biasanya nambah energi. Jurus gitu ya. Kalau ada lagu-lagu semangat tadi, goyang sendiri. Lagu dangdut. Benar. Nah, kalau sekarang sih tinggal kalau dulunya kami Diputar. pakai iklan. Cerita itu. Gimana cerita? Kalau kami dulu di radio Piringan hitam. Pirangan hitam iya. ini ada spesial anunya itu. Tukang operatornya. Misalnya lagu dangdut atau lagu dangdut apa misalnya. Dicari dulu. Nah, cepat tuh carinya. Harus pas tuh, kalau nggak pas bunyinya lain nanti. Nah, kalau dulu gitu operatornya. Jadi dulu manual. Manual lah, begitu manual. Seperti plat-plat itulah dulunya. Wah, numpuk penuh. Harus disiapkan. Kalau enggak, aduh kelabakan itu permintaan lagunya. Iya benar. Jadi itu. Dulu tuh yang request, terus nyari piringan hitamnya. Iya. Repot itu. Iya repot. Dan juga makan waktu ya Pak ya. Kalau sekarang kan kita udah komputer, di dalam komputer, jadi kita tinggal request lagu Terajana, tinggal kita cari aja Terajana, kita puter. Justru mensiasati waktu tadi nggak dapat lagu gimana caranya? Kan Iya. ngoceh dulu juga. Harus ngoceh. Bercakap juga gitu dulu. Bercakap. Kalau lama cari lagu. Ngisi kekosongan. Kita kekosongan, maaf ya, kita lagunya kita putar yang lagu ini saja. Berhubung minta maaf karena belum nanti kalau bisa kita putar lagi walaupun tidak diminta oleh saudara. Di lain waktu ya. Benar. Jadi itu bisa tips biar dia tetap dengerin kita ya Pak ya. Padahal itu kita lagi cari mana ya lagunya gitu, mana lagunya. Saya balikin pengen nanya Kak Cici juga nih. Kak Cici yang ditanya pada Apa itu? pengalamannya kalau yang di radionya Kak Cici gimana tuh kira-kira Kak Cici? Kalau di radio kami ya kayak gitulah, sama nggak jauh beda sama siapa, Gilang ya. Iya, Gilang. Kalau di radio itu sih mungkin nggak ada bedanya, semua sama seperti itu prosedurnya dan sebagainya. Yang paling sering itu benar kata Pak Dirgan ya, Pak Dudut. Benar kata Pak Dudut. Kalau nggak ada lagu tuh, lagunya lagi jalan-jalan nanti ya. Minta maaf lagi ya. Lagi dicari. Kami putarkan lagu ini dulu ya, alternatifnya. Seperti itu juga, ya sama. Kayak Sering ada nerima telepon nggak? Misalnya suaranya kurang jelas. ya, feedback dan lain sebagainya ya. Sering kendala seperti itu tuh sering ya. Halo. Lama-lama budek ya. Dengung. Halo kan. Ya. Pengalaman itu ya. Ada nggak misalnya bagi Gilang nih, kok jadi saya yang nanya ya? Iya, nggak apa-apa. Kebalik kita. Berikan moderator ya. Berikan moderator ya. Biasanya penyiar yang nanya, ini kita. Kalau biasanya nih bagi Gilang nih, apa namanya? Mungkin ada yang nerima telepon kayak gitu. Orang Belitung nih ada Ki Deramin di ini. Agak bingung ya. Agak bingung nih. Ini kira-kira ada permintaan apa atau Bahasanya. Kalau secara bahasa pernah sih. Oh iya. Kayak kadang kita bingung gitu kan. Apalagi kan baru jalan 3 bulan ya Gilang di sini ya. Penyesuaian ya. Penyesuaian. Tapi teman-teman juga
kompak, teman-teman juga bantu gitu. Jadi nanya tadi kalau misalnya ada nelpon kita nggak tahu artinya, iya siap, terima kasih. Kita cari lagunya. Terus Terima kasih. mic-nya off, artinya apa ya? Tuh, mungkin semodel dia yang baru pasti bingung. Kita pun kadang-kadang orang lama ya, mungkin ada cerita seru nih Bang Yuda mungkin atau Pak Judut Bahasa yang Belitung, kalau nerima orang request tadi yang kita nggak ngerti gitu atau apa, ada nggak pernah dengar gitu seperti itu? Ya pemenang orang nanya kami nggak ngerti. nggak ngerti. Gitu. Siapa cara ngatas Kalau aku sih kurang sudah ada kan udah ada kan Pakai kertas. kertas soalnya pakai kertas soalnya kan. Bukan pakai Dari yang telepon. tersayang. Gimana? Tadi kamu nyebut pakai kertas, ya ada dari yang tersayang. Iya, itulah. Nggak tahu di mana tempatnya. Nggak tahu di mana tempatnya. Kalau entah aku di mana kan entah di mana gitu. limbahnya. Jadi kalau soal gitu-gitu sih gimana ya nanggapnya? Memang kadang-kadang banyak juga yang gitu ya, banyak juga Pak Gilang. Aku tahu apa Paling kan ini ya Pak ya, tulisannya nggak ngerti. gitu. Tuh. Iya. Terus nggak ngerti. Tulisan kan? Atensi. Memang betul kalau terus nggak ngerti, ya kita sambung-sambungkan aja, misal salam Basi-basi udah ya. tambah salam sayang, tambah aja bisa payah-payah. Padahal Yang mana yang paling dekat Ya ya? dekat nah gitu aja lah pokoknya. paling ujung-ujung bantai kau lah ketika Gitu. Oke. Kadang lucu kadang-kadang Iya, cerita di boleh, sisi boleh. fans ya. oper-oper mic. Ini maaf ini masih Ini- masih jurang. Ini ada yang lucu, cerita dari sisi fans ini. Oke. Jelas dia punya kode untuk menyam si A dengan si B. Bahwa si A ini dari yang tak mau disebutkan namanya. No name. Ditujuan ke B. Tapi diam-diam pukul 9 besok kau dengar radio ya. Aku Sebetulnya udah. Jadi dia nyuruh merintahkan si B ini, si pasangannya untuk mendengarkan bahwa dia ngirimkan radio. Tetapi ngirim salam. iya, ngirim salam. Jadi kadang-kadang dia surprise. Kalau dia harusnya kan surprise kan. Wah, waduh, aku dikirimin lagu ya dari Pengalaman itu ya? Hah? Ada nggak pengalaman gitu? enggak. Ini orang lain. Dari sisi fans. Berantem ini. Jangan. Jadi cerita orang lain ini baru sekarang kita pikirkan kadang-kadang itu lucu rupanya. Lucu, cerita itu lucu dulunya gitu ya. Bayang sekarang mungkin biasa-biasa ya. Tapi dia memberitahu gitu bahwa gini aku ada yang ngirim ke Mika apa lagu ya. Kau Jam dengar 9. radio. katanya. Dengar radio. Jangan sampai lolos gitu. Iya. Jadi Sampai tidak terdengar. jangan sampai tidak terdengar intinya tadi ya. Atensinya tadi. Ya itu romantika Ya, ya. romantika kehidupannya. Iya. Romantika zaman baheula di radio katanya. Nggak didengar, nak dicerita ini kan panjang ya. Panjang. 2 jam. Sampai malam. Sampai subuh lagi. Oh, udah selesai? Beli saya kirim Oke. beli ke sini lagi. Atau mungkin boleh nggak diajak nanti beliau ke radio? Boleh dengan senang hati kita mengudara bareng-bareng. Kita undang. Jadi Kak Cici, Bapak, Ibu boleh banget nanti kita tentuin temanya mau ngebahas apa gitu. Terus nanti kita ngobrol bareng. Awalnya sampai kemana? Kalau kita udah nyampe Manggar nyampe kalau nggak salah ya, gitu. Karena kita juga kalau untuk Tanjung Pandan itu kita udah ke cover. Berapa tadi? 95,5 FM RRI per 1 Belitung. Pantauin ya. Dengarin ya. Menyampaikan satu Boleh. untuk radio. Oke, Ini. siap. Ya, sebelum closing ya Kak Cici ya, kami mewakili kawan-kawan dari seniman ini ingin mengucapkan rasa penghargaan kepada radio ya, baik radio yang sekarang maupun yang radio yang dulu, bahwa kami tadi sempat kelakar dengan seorang maestro musik Belitung ya, Pak Jamil. Gimana orang-orang dulu itu pemusik-pemusik pada masa itu tahun-tahun 70-an itu mempelajari lagu-lagu macam lagu barat itu.
salah satunya kami belajar lewat radio. Ya, karena pada waktu itu pita kaset belum. Jadi piringan hitam. Jadi yang punya piringan hitam tuh cukup mahal, mewah sekali orang yang. Jadi satu-satunya kami berulang-ulang minta merequest atau mengatensi agar radio itu mengirimkan lagu yang akan kami bawakan untuk diperformkan untuk itu. Nah, kadang-kadang kami perlu catat si A bait pertama, si B bait kedua. Nah, itu pemusik belajar dari situ lewat feelingnya. Karena pada waktu itu memang belum ada seperti sekarang kan di YouTube atau apa untuk belajar musik. Radio media mereka untuk belajar memperkaya wawasan bermusik salah satunya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, udah mau closing ya. Baik. Pesan kakek ini terakhir. Pesan aku terakhir untuk terutama untuk anak muda-muda untuk dapat lebih punya dengan hati untuk menjadi penyatu supaya mendalam. Menyiar dengan hati ya. Dengan hati dan juga supaya radio ini menjadi saya juga udah tua ini masih mendengar radio terus. Walaupun ada YouTube, ada apa, yang mendengarkan radio terus. Rasanya senang. beda ya. Beda. Kalau kita memang jadi itulah kita anukanlah anak-anak muda-muda nih ya supaya radio itu tetap jaya lah supaya masa walaupun sudah ada TV ada apa apalagi di Bitung kalau radio itu masih didengarkan orang masih dengar. Siap. Masih dengarkan orang. Dengar semua. Tahu tak ibu dia nih sama penyiar dengan saya, ibu nanti. Mama Sama penyiar. bisa hadir ke sini. Sama tuh, sama dengan saya penyiar. Nah, saya mamanya mau 78, saya umur 79. Ya, dengan kakeknya, dengan bapaknya, dengan ayahnya sama Iswarin itu. Seumuran. Sumur. Nah, dapat jodoh juga mamanya di situ juga. Di radio. Di radio saya jodoh juga. Di radio. Itulah. Ya itulah kesanku. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir ya malam hari ini semuanya. Semoga radio eksis selalu ya ke depannya dan kita sebagai penyiar makmur tentunya. Oke. Itu amin paling kencang. Amin. Baik sahabat Pak Itam, terima kasih sudah menyaksikan kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saudara mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian program yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja di studio dan pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok pagi kami kembali akan menjumpai Anda pada gelombang yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.